Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, tentunya kita bersyukur dalam kesempatan kali ini dan kesempatan-kesempatan lainnya untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menguasai alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada kita segala kenikmatan-kenikmatan duniawi. Tetapi sesungguhnya yang kita syukuri bukan hanya kenikmatan-kenikmatan duniawi yang senantiasa kita syukuri dengan tahmid kita, tetapi senantiasa yang kita syukuri ketika kita diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan ukhrawiyah. Di antara makna kenikmatan ukhrawiyah adalah ketika Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk beramal dan ringannya langkah kita untuk melakukan ketaatan dan melakukan kebaikan. Ini merupakan kenikmatan-kenikmatan ukhrawi yang tidak Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dimudahkan dalam perkara-perkara ukhrawi, sehingga berlalu waktu yang kita miliki, bertambahnya usia yang kita jalani, bertambahnya pula ketaatan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah majelis yang dikatakan oleh Nabi dengan majelis taman syurga. Bahkan Nabi berkata di dalam salah satu sabdanya, idza marartum bi riyadil jannah fartahu fihi. Kalau kalian itu melewati taman-taman syurga, maka reguklah kenikmatan di taman syurga itu. Qalu, para sahabat bertanya, wa mariyadul jannah, apa itu taman-taman syurga ya Rasulullah? Qala hilaku dzikri, sesungguhnya taman-taman syurga itu adalah majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu yang senantiasa kita memahami apa yang Allah cintai dan Allah ridhai dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa tidak pernah bosan untuk meminum ataupun memetik buah-buah manis yang ada di dalam taman syurga, mengambil setiap nasihat-nasihat yang ada di taman syurga supaya mampu memperbaiki kehidupan kita. Karena tanda lurusnya hati dan tanda bersihnya hati banyak. Salah satu tanda bersihnya hati adalah mereka mencintai setiap nasihat, dan tidak ada nasihat yang paling baik kecuali adalah nasihat yang termaktub di dalam Al-Quran dan tergores di dalam As-Sunnah. Itulah yang dikatakan salafus salih ketika mereka berkata, an-nasu la yazaluna fil khairi madamu yuhibbuna nusha. Sesungguhnya manusia itu senantiasa berada di dalam pusaran kebaikan selama mereka senantiasa mencintai setiap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nasihat tanpa tendensi dan tanpa keuntungan duniawi, tapi nasihat untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk menjadi maslahah akhirat dan dunia kita. Jamaah yang semoga Allah rahmati, tahukah kita bahwasanya kita di dalam kita beriman kepada Allah dan hari akhir, sesungguhnya kita di dalam beriman kepada Allah
Dan kemudian mencintai Rasulullah SAW itu bukanlah sesuatu yang mudah dan bukan pula sesuatu yang ringan. Karena sesungguhnya di dalam kita mencintai Allah, kita terbebani dengan banyak sekali perintah-perintah dan larangan yang senantiasa harus kita kerjakan supaya kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan hamba-hamba yang Allah cintai. Tapi tahukah kita bahwasanya ternyata ketika kita beribadah kepada Allah, pada hakikatnya itu sudah merupakan perkara yang sukar dan sulit untuk kita pertahankan dalam hidup. Tahukah kita kesulitan dan kesukaran itu menjadi bertambah ketika kita menyadari bahwasanya kita ini berada pada ujung dunia ketika kita berpijak, bahwasanya sekarang kita berada pada satu zaman yang berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Pekerjaan kita untuk taat dan beribadah menjadi lebih berat. Ada satu riwayat yang menggambarkan bagaimana beratnya perjalanan kita hari ini ketika kita menapak dalam jalan iman. Karena kerikil-kerikil yang kita dapatkan ketika kita menapak dalam jalan iman itu sangat tajam, sering menyakiti kaki kehidupan kita ketika berjalan di atas keimanan. Ada satu riwayat yang datang dari era tabi'in setelah para sahabat. Ada seorang tabi'in yang pernah berkata kepada Malik bin Anas. Sahabat tersebut adalah Thabit bin Adi. Ketika Thabit bin Adi merasakan berat hidupnya ketika beriman di bawah pemerintahan satu khalifah, satu amir yang begitu zalim yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini merupakan sebuah penguasa, seorang penguasa yang begitu sangat zalim. Kecintaan dia untuk mengalirkan darah itu luar biasa. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka dipenggal kepalanya oleh Hajjaj bin Yusuf. Karena kecintaannya kepada darah itu menjadikan dia safkud dima, suka untuk mengalirkan darah. Banyak ulama yang kemudian mereka juga terpenggal kepalanya oleh Hajjaj bin Yusuf. Di antara ulama yang terpenggal kepalanya oleh Hajjaj bin Yusuf adalah seorang ulama tabi'in yang begitu terkenal dengan zuhudnya dan waroknya, yang bernama Sa'id bin Zubair. Ditangkap ketika beliau itu berada di Syam. Lalu kemudian dibawa oleh para pengawalnya Hajjaj bin Yusuf untuk dihadapkan kepada Hajjaj bin Yusuf. Ada satu peristiwa menarik. Ketika Sa'id bin Zubair dibawa kepada Hajjaj bin Yusuf, maka kemudian pasukan itu bermalam dalam sebuah gereja. Tapi ternyata Sa'id bin Zubair tidak mau bermalam di gereja itu. Kenapa pasukan Hajjaj bin Yusuf itu kemudian bermalam di gereja itu? Karena sesungguhnya daerah itu merupakan daerah yang berbahaya, karena setiap malamnya ada harimau yang senantiasa berkeliaran atau kemudian senantiasa berjalan-jalan di jalan itu. Tapi Sa'id bin Zubair itu menolak untuk kemudian masuk ke gereja itu. Sampai kemudian pendeta itu berkata, sesungguhnya kamu harus percaya yang aku sampaikan. Sesungguhnya jalan ini jalan yang bahaya karena ada harimau yang senantiasa memantap atau menyantap mangsanya bagi orang yang berjalan di tengah malam. Tapi Sa'id bin Zubair tetap tidak mau untuk kemudian berlindung kepada gereja itu. Ketika para pengawalnya masuk ke dalam gereja, maka kemudian Sa'id bin Zubair bertahan di luar gereja. Mereka menutup pintu-pintu gereja dan jendela gereja itu. Dan betul, harimau itu muncul ketika matahari tenggelam. Tahukah kita bahwasanya ternyata ketika harimau itu muncul, maka kemudian harimau itu tidak menyerang sama sekali Sa'id bin Zubair. Karena tingkat ketakwaan dan tingkat waroknya yang begitu besar kepada Allah, sampai Allah itu menjadikan makhluk buas pun akhirnya tidak mengganggu dan memberikan madarat kepada Sa'id bin Zubair. Para pengawalnya seakan-akan tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan ketika melihat Sa'id bin Zubair tenggelam di dalam zikirnya ketika melaksanakan sholat dan selesai, duduk dan mendapati harimau itu tidak sama sekali menyerang Sa'id bin Zubair. Justru duduk di sampingnya Sa'id bin Zubair. Seakan-akan dua makhluk itu tenggelam di dalam ibadah. Pagi harinya sebelum subuh kemudian harimau itu kembali ke hutan dan Sa'id bin Zubair dalam keadaan selamat. Itulah bagaimana menggambarkan tingkat zuhud dan waroknya seorang Sa'id bin Zubair yang kemudian dihukum oleh Hajjaj bin Yusuf. Sampai akhirnya dia terpenggal kepalanya oleh Hajjaj bin Yusuf. Sebelum dia dipenggal, dia sempat berdoa, ya Allah, jadikanlah saya adalah orang yang paling terakhir terbunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah. Orang yang paling terakhir dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf itu adalah Sa'id bin Zubair. Seorang pemimpin yang begitu buas dan sangat haus dengan darah.
Maka kemudian kita bisa menggambarkan bagaimana keadaan masyarakat muslim saat itu ketika di bawah pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Lalu kemudian para tabi'in itu kemudian mencoba mencari nasihat untuk mengkuatkan bagaimana mereka mempertahankan iman mereka. Di antara nasihat yang mereka ingin dapatkan adalah dari seorang ulama yang bernama Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Mereka berkata, bagaimana kehidupan kami ketika kami ini menghadapi Hajjaj bin Yusuf yang begitu sangat zalim dalam kehidupan kita, mengalirkan darah dan memenggal banyak kepala para ulama. Ada sebuah jawaban dari Malik bin Anas yang sangat menarik. Dia berkatakan, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum yaumun illa alladhi ba'dahu syarrun hatta yalqa rabbahum. Sabarlah kalian, sesungguhnya akan datang satu hari di mana hari itu lebih berat daripada hari yang kalian hadapi. Sesungguhnya nanti anak cucu kita akan menghadapi satu hari yang begitu sulit dan begitu berat. Maka sesungguhnya mereka betul-betul bersabar sampai mereka itu bertemu dengan Rabb mereka dalam keadaan membawa kesabaran itu. Ketika kita melihat syarahnya para ahlul ilmi ketika menjelaskan riwayat ini dari Malik bin Anas, para ulama lalu menjelaskan kepada kita zaman yang dimaksudkan oleh Malik bin Anas itu kapan. Mereka berkata bahwasanya itu adalah zaman fitnah, ketika dunia ini mendekati garis finish dan ajalnya. Itulah zaman yang dikatakan oleh Malik bin Anas zaman yang diperlukan dengan kesabaran yang luar biasa besar. Inilah zaman yang kemudian kita hari ini ketika melihat tanda-tanda kiamat kecil itu hampir habis. Kalau kita perhatikan di dalam bukunya Sya'arifi dalam Nihayatul Alam, kita akan mendapatkan 90% di antara tanda-tanda kiamat kecil hari ini itu sudah hampir habis. Kalau kita kemudian mendapati tanda-tanda kiamat kecil ini hampir habis, maka sesungguhnya yang harus kita fahami dan kita sadari bahwasanya sekarang kita pada gerbang pintu besar yang bernama tanda kiamat besar. Dan ini bukan sesuatu yang menggembirakan, ikhwan. Ya, ini sesuatu yang sebenarnya membuat kita ini harus lebih waspada, betul. Karena ternyata ketika kita hari ini menapak pada zaman yang dikatakan oleh Malik bin Anas, satu zaman yang begitu berat dan sulit ketika kita menjaga iman, maka sesungguhnya orang-orang yang mereka akan terkena musibah dan keburukan di dalam agama, yaitu adalah orang yang tidak sadar tentang fitnah yang ada pada zaman ini. Inilah pentingnya bagi kita untuk menyibak apakah zaman ini adalah zaman fitnah dan apa yang harus kita lakukan supaya kita mampu selamat ketika pada zaman fitnah. Karena sesungguhnya kalau kita mendengar satu daerah yang akan kita lewati, orang-orang di kampung itu berkata kepada kita, jangan melewatin kampung itu. Kita bertanya, loh kenapa? Lah, kampung itu kan residivis. Banyak orang yang kemudian menjadi narapidana dan pembegal di kampung itu. Kalau kita akan melewati sebuah kampung, kemudian para teman-teman dan sahabat kita mengingatkan kita bahwasanya kampung itu penuh dengan penjahat dan penuh dengan para pembegal, apa yang harus kita lakukan ketika melewati kampung itu? Kita akan mempersiapkan pisau, kita akan mempersiapkan dengan zikir, dan mungkin kita akan berdoa, Allahumma a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita akan banyak berdoa. Karena kita khawatir, jangan-jangan ketika kita melewati kampung itu kita terkena madarat dan bahaya ketika kita menghadapi para pembegal yang mungkin bangun di tengah malam mengganggu kita. Kita bisa bayangkan kalau ada orang kemudian melewati kampung itu tanpa dia tahu kampung itu berbahaya. Dia akan santai, mungkin dia tidak membawa kewaspadaan dan tidak membawa alat apapun, dan akhirnya menjadi kejahatan. Ini zaman ketika tanda-tanda kiamat kecil habis. Inilah zaman yang dikatakan oleh para ulama terdahulu adalah zaman yang begitu berat yang disebut dengan zaman fitnah. Kalaulah kaum muslimin yang hidup pada zaman Hajjaj bin Yusuf sudah merasakan beratnya bagaimana mereka hidup pada zaman ketika hidup di bawah pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, apalagi hari ini. Coba kalau kita perhatikan tanda-tanda kiamat kecil, mana yang belum terjawab hari ini? Masjid dijadikan tempat lalu lalang? Iya. Kemudian banyak orang yang pergi ke masjid tidak menampakkan kaki di atas tanah. Iya. Kan sekarang banyak orang kalau pergi ke masjid pakai mobil, tidak menginjakkan kaki di atas tanah. Masjid dijadikan bukan untuk tempat ibadah tetapi tempat lalu lalang. Oh, berapa banyak orang itu kalau nyari masjid bukan untuk ibadah, tapi kemudian dia selalu minta, "Pak, minggir." Loh, apa? Pengen ke masjid. Pengen apa? Pengen kencing, karena nggak ada tempat kencing yang lainnya.
Inilah zaman yang kemudian dikatakan Nabi bahwasanya 1 tahun sebagaimana 1 bulan, 1 bulan sebagaimana 1 pekan, 1 pekan itu sebagaimana 1 hari, 1 hari sebagaimana 1 jam. Rasul juga mengandorkan kepada kita bahwasanya tanda akhir zaman nanti pasar-pasar yang berdekatan. Hari ini kan pasar berdekatan, tidak butuh 100 meter untuk mendapatkan pasar. 10 meter, 15 meter kita sudah mendapatkan pasar-pasar yang lainnya yang menjual segala barang dagangan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Masya Allah, hampir habis semua tanda-tanda kiamat kecil. Makanya Rasulullah SAW betul-betul mengabarkan kepada kita detail, banyak sekali hadis-hadis yang diterangkan oleh Nabi tentang akhir zaman. Karena sesungguhnya ini merupakan tanda kecintaan Allah dan tanda kecintaan Nabi kepada kita. Karena sesungguhnya Nabi tahu betul, sesungguhnya umatnya yang nanti berada pada akhir zaman, betul-betul mereka itu harus memberikan kesabaran supaya mereka itu mampu selamat ketika mereka itu menapak jalan iman. Bedanya cinta kita hari ini dengan Nabi, dengan cintanya dulu dengan para sahabat itu beda. Kalau para sahabat ketika mereka mendapatkan berat menjalankan agama, mereka itu ada Nabi di tengah-tengah mereka. Coba kalau kita lihat, para sahabat sakit, siapa yang menjenguk mereka? Rasulullah. Jabir bin Abdullah pernah pingsan, siapa yang menjenguk? Rasulullah. Kemudian dipegang kepalanya, diusap wajahnya. Ali bin Abi Thalib pernah terluka, kemudian matanya kemudian diruqyah oleh Nabi dengan air putih yang dibacakan dengan doa dan sembuh dengan izin Allah. Ya. Jabir bin Abdullah pernah menangis ketika bapaknya meninggal, Abdullah bin Haram, dalam perang Uhud. Maka Rasulullah yang kemudian menghilangkan kesedihan di hatinya Jabir bin Abdullah. Para sahabat dulu ketika mereka beriman, walaupun dokumentasi kehidupan mereka penuh dengan ujian, tapi sesungguhnya mereka itu punya penolong. Penolongnya mereka itu siapa? Penolongnya mereka itu adalah adanya Nabi di tengah-tengah mereka. Tapi kalau kita perhatikan, kita hari ini ketika kita beriman kepada Allah dan Rasul, kita ini betul-betul tidak mempunyai penolong kecuali satu, yaitu adalah Allah. Kalau dulu para sahabat mencintai Nabi, ada kewajaran. Karena dari mata turun ke hati, mereka itu mencintai Nabi. Tapi hari ini ketika kita diperintahkan mencintai Nabi, kita diperintahkan untuk mencintai orang yang tidak pernah kita lihat selama seumur hidup kita. Padahal biasanya itu cinta dari mata turun ke hati. Tapi sungguh kecintaan kita kepada Nabi apabila berkurang, menjadikan iman kita kepada Allah itu juga berkurang. Karena Imam Ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya imanmu kepada Allah tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai orang yang mengaku beriman kepada Allah mencintai Rasul. Inilah yang menjadikan Rasulullah itu memberitahukan kepada kita bahwasanya orang-orang yang akan hidup pada zaman ketika mendekati ajalnya dan mendekati finishnya butuh betul dengan kesabaran. Sampai kemudian Nabi mengatakan dalam satu riwayat Abu Dawud, isbiru fa inna min waraikum ayyamas sabr. Sabarlah kalian kalau kalian itu berada pada zaman fitnah. Coba, Nabi sampai mengatakan sabar, ikhwan. Nabi sampai mengatakan orang-orang yang mereka ketika berada pada zaman fitnah itu untuk sabar. Karena kedudukan mereka itu bagaikan memegang bara api. Kalau yang mengatakan sabar itu tetangga kita, mungkin kita bisa maklumi. Tapi yang mengatakan sabar ini adalah Rasulullah, orang yang paling sabar dalam kehidupan imannya. Orang yang paling sabar dalam kehidupan agama Allah itu Nabi. Mari kita ambil contoh yang mudah gini. Kalau kita mendapatkan komentar dari salah seorang ustadz, ya, ustadz itu atau salah satu dari kita lah, dia dipukul oleh orang lain, lalu kemudian ketika dipukul dia mengatakan sakit dipukul orang itu. Jangan buru-buru percaya. Mungkin ustadznya jarang olahraga, tidak pernah push up, tidak pernah melatih badannya, makanya dipukul dikit dia ngerasa sakit. Tapi kalau ada orang yang komentar bahwasanya yang dipukul itu adalah seseorang yang terbiasa dipukul, contohnya siapa? Mike Tyson misalkan, dia terbiasa dipukul, lalu kemudian Mike Tyson sampai bilang dipukul orang itu sakit, berarti betul-betul pukulan orang itu betul-betul menyakitkan. Karena yang ngomong sakit itu adalah orang yang terbiasa dipukul.
Apa kaitannya dengan hadis tadi? Saya coba untuk membayangkan bagaimana tingkat sabar. Rasul adalah orang yang terbiasa bersabar. Rasul adalah orang yang melewati banyak ujian dalam kehidupan beliau. Nabi adalah orang yang kemudian senantiasa beliau memberikan kesabaran ketika beliau berdakwah. Nabi orang yang bersabar saja mengatakan kepada kita, sabar-sabarlah kalian ketika kalian itu berada pada zaman fitnah. Sekarang bayangkan, butuh kesabaran sebesar apa kalau sampai Nabi saja mengatakan kepada kita untuk sabar. Kalau yang mengatakan sabar itu tetangga kita yang gak pernah diuji, mungkin kita gak usah dengar. Tapi Nabi sampai mengatakan kepada kita, orang yang terbiasa untuk diuji sampai mengatakan kepada kita sabar. Berarti memang betul-betul sabar ketika kita berada dan menampak pada zaman fitnah itu betul-betul luar biasa. Jadi nggak boleh main-main. Makanya kemudian sesuatu yang paling cepat tergadaikan pada zaman fitnah itu apa? Bukan rumah. Sesuatu yang paling cepat tergadaikan pada akhir zaman itu bukan mobil. Berapa banyak itu orang yang jualan rumah, sudah pasang iklan di berbagai macam situs, tapi nggak kejual-jual. 3 bulan, 4 bulan nggak kejual rumahnya, nggak kejual mobilnya. Saya mau jualan mobil aja sudah 4 bulan, nggak ada yang nawar-nawar yang cocok harganya. Yang paling cepat itu apa ketika kita berada pada zaman fitnah? Yaitu adalah orang yang berjualan iman. Saking begitu beratnya ketika kita menapak dalam jalan iman dan memegang keimanan dan ketakwaan, ternyata yang paling berat ketika kita, yang paling cepat ketika kita berada pada zaman fitnah, ternyata adalah orang yang menukarkan iman mereka supaya mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Nabi sampai mengatakan kepada kita, badiru bil a'mali fitahnan ka kita illailil mudlim asbahar rajulu mu'minan wa amsa kafiran wa amsa mu'minan wa asbaha kafirun yabi'adinahu bi'aradim minad dunya. Nabi saja sampai mengatakan kepada kita dalam satu hadis yang sahih riwayat Muslim, bersegeralah kalian untuk kemudian beramal sebelum datangnya zaman fitnah yang begitu gelap menyelimuti kehidupan. Ada orang yang di pagi harinya dia beriman, sore harinya kafir. Orang yang kemudian sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Dia jual kehormatan agamanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Coba, Nabi tidak mengatakan pagi harinya ahlus sunnah, sore harinya ahlul bid'ah. Nabi tidak mengatakan pagi harinya beramal solih, sore harinya bermaksiat. Nabi tidak mengatakan pagi harinya dia dalam keadaan baik, sore harinya dia fajir. Nabi mengatakan pagi harinya dia beriman, sore harinya dia itu telah menjadi kafir. Itu betapa dahsyatnya fitnah yang kemudian terjadi pada zaman fitnah hari ini. Sampai Nabi sampai mengatakan kepada kita bahwasanya iman merupakan sesuatu yang paling cepat tergadaikan ketika kita berada pada zaman fitnah. Makanya Nabi lalu setidaknya menerangkan kepada kita apa kriteria itu zaman fitnah. Sifat-sifat yang kemudian diterangkan oleh beliau ada beberapa macam ya. Supaya kemudian kita betul-betul yakin apakah betul hari ini kita ini berada pada zaman fitnah ataukah tidak. Nabi lalu kemudian menerangkan kepada kita di dalam satu hadis yang sahih riwayat Abu Dawud. Nabi mengatakan setidaknya ada 4 perkara yang menunjukkan kita hari ini berada pada zaman fitnah. Yang pertama kata Rasulullah, idza ra'aitum syuhan muta'an. Yang pertama adalah kalau kamu itu melihat orang-orang yang bakhil tetapi mereka ditaati. Hari ini mari kita perhatikan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang bakhil ditaati atau tidak? Ditaati. Orang yang mereka tidak pernah memberikan bantuan kecuali ingin mendapatkan manfaat dari bantuan yang diberikan. Syuhan itu lebih parah daripada bakhil. Karena ada syuh, ada bukhl. Kalau bakhil itu orang yang jarang memberikan hartanya berbagi kepada saudaranya. Itu bakhil. Kalau syuh itu betul-betul lebih parah daripada bakhil. Orang-orang Yahudi itu syuh. Mereka betul-betul menahan hartanya tidak keluar kecuali mereka mendapatkan manfaat ketika dia memberikan hartanya. Rasulullah mengatakan, idza ra'aitum syuhan muta'an. Kalau kamu melihat orang-orang yang bakhil tetapi ditaati.
Kita lihat berapa banyak orang yang mereka itu menahan hartanya. Tetapi kalau kemudian mereka mendapatkan manfaat ketika memberikan harta itu, maka mereka akan berikan harta itu untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Berapa banyak kita mendengarkan cerita pada waktu kemarin, kisah para caleg yang selalu dia itu observasi ke kampung-kampung dapilnya. Lalu kemudian dia berkata, ini kelihatannya jalan harus diaspal. Saya ngaspal, tapi ingat, nanti pada tanggal ini jangan lupa untuk memilih saya. Mereka kemudian observasi ke masjid, kelihatannya ini masjidnya butuh ini dicat nih. Saya akan berikan ini catnya, tapi ingat, jangan lupa untuk kemudian mengingat saya pada tanggal ini untuk dipilih. Syuh. Saya juga teringat kepada tulisan dari Amin Rais. Beliau itu menceritakan negara Amerika itu nggak pernah bantu kepada negara berkembang kecuali apa yang ia berikan itu tidak pernah melebihi anggaran untuk membeli makanan anjing penduduknya. Jadi ternyata bantuan yang diberikan oleh Amerika itu selalu kalah dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan penduduknya untuk membeli makanan anjing mereka. Tapi subhanallah, ditaati betul. Makanya kemudian yang pertama kata Nabi, idza ra'aitum syuhan muta'an. Sesungguhnya di antara tanda zaman fitnah itu adalah ketika kamu betul-betul melihat orang-orang yang bakhil tetapi mereka itu ditaati. Hari ini sudah kelihatan orang-orang yang bakhil itu mereka ditaati. Yang kedua kata Nabi, apa yang kemudian menjadi tanda di antara zaman fitnah itu? Hawan muttaba'an. Hawa nafsu itu diperturutkan. Di mana-mana kemudian kita melihat bagaimana masyarakat hari ini mereka tenggelam dengan nafsu, syahwat. Bagaimana kita melihat prostitusi menjadi sesuatu yang subur dan ladang yang menjanjikan. Bahkan kemudian kita sering membaca tulisan-tulisan yang menerangkan geliat bisnis di waktu malam itu lebih menggiurkan daripada geliat bisnis di waktu siang. Karena sekali transaksi bukan 1 juta dan 2 juta, sekali transaksi itu bisa puluhan juta. Makanya pemegang bisnis di waktu malam itu jauh lebih kaya daripada pemegang bisnis di waktu siang. Karena ternyata bisnis nafsu dan syahwat itu begitu luar biasa. Hari ini sampai kemudian orang yang melakukan zina itu bukan di dalam tembok, tapi hari ini kita melihat sebagaimana persis yang apa dikatakan oleh Rasulullah. Sesungguhnya orang itu akan melakukan zina itu bukan di balik tembok tetapi di pinggir jalan. Sampai Nabi mengatakan hatta law iftarashtumuhu fit tariqi la fa'altumuh. Kamu akan melihat satu zaman orang-orang di antara umatku mengikuti Yahudi dan Nasrani kata Nabi. Sampai kalaupun mereka melihat Yahudi dan Nasrani melakukan zina di pinggir jalan, maka di antara umatku nanti akan mengikuti bagaimana tata cara dan bagaimana caranya berzina di pinggir jalan. Perhatikan di sepanjang jalan. Hari ini ketika orang itu mengumbar syahwatnya dengan pasangannya yang belum halal, itu tidak di balik-balik tembok yang dalam, tidak kemudian di dalam hutan ataupun di dalam semak. Hari ini di pinggir jalan. Begitu kelihatan dan nyata. Kita kelihatan setiap waktunya dan kita disuruh memaklumi keadaan itu setiap harinya. Syahwat itu begitu dipertontonkan. Bahkan tayangan-tayangan zina hari ini menjadi sesuatu yang diperjualbelikan. Kita akan melihat zina dibungkus atas nama seni dan kita dibeli dan kita disuruh untuk membeli ketika ingin melihatnya. Hawan muttaba'an, persis dengan apa yang dikatakan Nabi, hawa nafsu itu memang betul-betul diperturutkan. Makanya jangan heran kalau kemudian kita melihat hari ini banyak para psikolog Islam itu memberitahukan kepada kita bahwasanya fenomena zina yang dilakukan oleh anak SMP itu ibarat gunung es, apa yang nampak tidak menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Coba ikhwan, kalau antum punya anak, apa antum nggak khawatir apabila anak-anak kita nanti akan bertemu dengan anak-anak orang yang melakukan zina dan mereka belum bertaubat sampai menikah? Makanya sering kita dapatkan ada orang yang membuang anaknya di WC, ada orang yang membuang anaknya di pinggir kali, ada orang yang membuang anaknya di selokan. Bahkan tidak jarang kita dapatkan berita yang menyedihkan, anak dibuang di tong sampah. Hawan muttaba'an. Sampai orang-orang yang beriman hari ini tuh disuruh memaklumi kemaksiatan itu. Rasulullah sampai mengatakan hawa muttaba'an, diikuti terus. Ini merupakan salah satu akibat ketika akidah tidak dijelaskan secara total kepada masyarakat. Masya Allah.
Hari ini betul-betul hawa nafsu diperturutkan. Kita melihat dalam berbagai macam media dan berbagai macam berita, semuanya selalu mengikuti hawa nafsu. Bahkan jualan apapun itu selalu iklannya perempuan. Padahal nggak ada hubungannya. Oli, apa ada hubungannya dengan perempuan? Nggak ada hubungannya oli itu dengan perempuan. Tapi siapa yang mengiklankan? Perempuan. Ban mobil, apa hubungannya dengan perempuan? Perempuan pun nggak bisa mengganti ban mobil, kecuali harus dibantu oleh suaminya atau mahramnya kan? Tapi ban mobil pun disertai dengan perempuan. Bahkan jualan mesin air itu pun dengan perempuan. Coba. Kita disuruh memaklumi keadaan itu. Karena sesungguhnya orang yang melakukan syahwat ini betul-betul mereka bekerja sama. Adapun orang-orang yang beriman, mereka hidup dalam keadaan di tengah-tengah keadaan itu memaklumi semua syahwat yang terjadi. Padahal subhanallah, Rasulullah sampai mengatakan akan datang satu waktu ketika umatku kembali menghalalkan lagu, kembali menghalalkan sutra, dan kembali menghalalkan zina. Hari ini, Masya Allah, orang yang melakukan zina itu betul-betul menjadi gaya kehidupan. Berapa banyak kita mendengarkan anak-anak muda ketika mereka berbicara tentang zina, itu dengan bahasa-bahasa dan kemudian mudah difahami antara mereka. Menggambarkan bahwasanya zina itu merupakan perkara yang sudah sangat lumrah. Jangan heran kalau kita mendapatkan pezina itu tidak akan dikucilkan dan dihinakan sebagaimana para sahabat. Pezina itu akan diangkat menjadi ikon yang bisa membawa mereka kepada kebanggaan. Padahal tahukah kita, ikhwan dan akhwat, saya sampaikan karena rata-rata ini kan anak muda. Satu hukuman yang paling berat yang Allah berikan kepada dosa itu tidak pernah seberat Allah memberikan hukuman kepada pelaku zina. Kalau kita perhatikan hukuman qisas apabila diterapkan nanti insya Allah dengan izin Allah di satu tempat, tahukah kita hukuman qisas itu dijelaskan oleh Syekh Utsaimin? Qisas itu dijelaskan harus betul-betul tajam orang yang kemudian memenggal kepala. Makanya pedang seorang algojo itu harus senantiasa dilihat oleh ahlul ilmi sebelum melakukan pemenggalan kepala. Yang melihatnya itu ahlul ilmi, tajam atau tidak tajam ini. Bahkan dalam riwayat-riwayat zaman khilafah, sampai kemudian cara untuk mengetes tajam atau tidak dengan memakai kain. Set, kalau kemudian putus, baru pedang itu boleh dipakai untuk memenggal kepala orang yang dikisos ketika dia membunuh dan tidak dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh. Hukumannya cepat atau tidak cepat? Cepat. Karena ketika kisos itu dipenggal kepala, betul-betul sekali tebas, putus. Orang yang kemudian dikisos itu tidak merasakan sakit. Haram hukumnya kisos, lalu kemudian dengan pedang yang tumpul, apalagi dengan belati. Sampai lama nggak putus-putus. Sedikit kemudian diselingi makan lagi, nggak ada. Maka itu berbuat zalim. Sama kambing aja nggak boleh, apalagi sama manusia. Lihat Islam sangat memperhatikan detail. Makanya kalau kita menyembelih kambing pun nanti diperintahkan bagi kita tidak memperlihatkan kambing yang akan disembelih. Ketika melihat kambing yang sudah disembelih harus ditutup. Makanya kan kadang-kadang ada orang yang nyembelih kambing kadang-kadang nggak ngerti sunnah. Kambing yang di kandang, kemudian disembelihnya di depan kandang. Kambing semuanya ngeliatin semuanya ketika temannya disembelih. Itu enggak sunnah. Ya. Tapi lihat bagaimana dengan zina. Zina itu diterangkan oleh Nabi, diterangkan pula oleh Syekh Utsaimin dalam Riyadhus Shalihin juz yang kedua, syarahnya, penjelasannya. Hukuman zina itu bagi orang yang sudah menikah atau pernah melakukan hubungan zina sebelumnya, maka dia ditaruh di dalam sebuah lubang, kemudian tertinggal itu sisa kepalanya saja. Batu dipakai untuk merajam orang yang melakukan zina. Tidak dengan pedang, tapi dengan batu. Batu yang dipakai bukan batu kerikil, batu-batu muntilan, enggak, yang sampai 2 pekan enggak mati-mati. Tapi juga bukan batu yang gede, yang sekali dijatuhkan kepala pecah, itu juga tidak. Tapi batu yang dipakai kepada orang yang merajam ketika dia berzina, yaitu batu-batu yang sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kenapa semacam itu? Supaya kemudian ketika dilemparkan, orang yang dirajam itu tidak langsung mati. Dia harus merasakan sakit seluruh sendi tubuhnya.
sebagaimana seluruh sendi tubuhnya merasakan nikmat ketika berzina. Kata Syekh Utsaimin, tidak ada kenikmatan yang paling nikmat dirasakan oleh semua sendi syaraf di dalam tubuh kecuali dosa itu adalah dosa zina. Orang kalau membunuh, kata Syekh Utsaimin, orang itu nggak merasakan nikmat. Biasanya membunuh itu karena gelap mata dan terpengaruh dengan kemarahan. Tapi kalau orang berzina, dari awal dia berzina sampai klimaksnya, semua urat syarafnya itu mendapatkan aliran kenikmatan. Dan itu aliran kenikmatan yang paling dibenci oleh Allah. Makanya kemudian betul-betul hukuman yang diberikan itu berat. Makanya orang yang dikisos, satu dengan batu nggak langsung mati. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, baru beberapa saat itu kemudian meninggal dunia. Tapi siapapun yang dirajam apabila dia ikhlas, maka itu menggugurkan adabnya kelak pada waktu hari kiamat. Kalau kita kembalikan ini, lihat bagaimana kemudian syariat itu memberikan hudud yang begitu berat kepada pelaku zina. Di sinilah kemudian kita faham, subhanallah, hari ini ketika kita melihat hawa nafsu itu diperturutkan, betul-betul kemudian kita ini berat betul. Jadi betul-betul hari ini ketika orang itu mempertahankan imannya ketika semua tenggelam dengan hawa nafsunya, itu betul-betul luar biasa. Makanya Rasulullah SAW selalu memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mereka itu mampu mempertahankan jalan kebenaran ketika semua orang itu meninggalkan jalan kebenaran. Rasulullah itu sampai pernah ditanya oleh Tolha, seorang sahabat yang masih membawa pedang dalam perang Uhud. Ya Rasulullah, siapa orang yang lebih baik daripada kita? Aslamna wa jahadna ma'aka fahal baqiya ahadun khairum minna? Ya Rasulullah, siapa orang yang lebih baik daripada kami? Kami ini para sahabat berjihad dan kami para sahabat itu masuk Islam untuk menemani engkau ya Rasulullah. Rasulullah berkata, bala, ada orang yang tetap lebih utama. Qaumun yu'minuna bi walam yarawni, yaitu adalah umatku yang mereka tetap beriman dengan apa yang aku sampaikan kepada mereka, walam yarawni, walaupun mereka itu belum pernah melihat diriku sama sekali. Syahwat saja sudah berat betul. Yang ketiga yang dikatakan oleh Rasulullah, apa di antara tanda zaman fitnah itu? Rasulullah SAW lalu kemudian menerangkan kepada kita, tanda yang ketiga di antara zaman fitnah itu adalah wa dunya mu'assiratan. Dunia itu betul-betul berpengaruh dalam setiap inci kehidupan kita. Semuanya itu diatur dengan dunia. Semuanya itu menjadi tali kendali dalam kehidupan kita itu dengan dunia. Apapun perkara dari kebenaran dan kebatilan itu ditukar atau kemudian ditimbang dengan dunia. Makanya sering kita dapatkan bagaimana orang-orang ketika mereka menjalani kehidupan hari ini selalu berpulang kepada dunia. Selalu pulang kepada dunia. Sampai kemudian ibu-ibu saja sekarang menilai keberkahan anaknya itu dengan dunia loh. Coba kalau kita lihat ada seorang ibu kalau mendapati anaknya itu kaya raya, apa yang dikatakan ibu? Kalau anaknya itu punya mobil, punya rumah, ibu itu akan berkata kepada anaknya, wah nak, hidupmu sekarang barokah ya, rumahmu besar, mobilmu banyak. Tapi perhatikan kalau ada seorang ibu mendapati anaknya itu tidak beruntung dalam masalah harta, apa kata ibu itu? Nana, hidupmu nolongsol banget. Kamu nggak punya mobil, nggak punya rumah. Padahal kemudian keberkahan bisa jadi yang miskin itu lebih taat daripada yang kaya. Tapi inilah zaman fitnah. Jadi semuanya itu ditakar dengan dunia kita. Sampai kemudian orang-orang ketika mereka menjalani kehidupan mereka dikatakan Nabi wa dunya mu'assiratan. Semua perilaku dalam kehidupan itu dipengaruhi betul oleh dunia. Makanya sampai kita dapatkan kondisi yang paling mengenaskan, hari ini banyak orang tua ketika mereka menyekolahkan anak mereka itu bukan karena supaya anak itu menjadi salih. Hari ini kita dapatkan satu kondisi yang mengenaskan, banyak orang tua ketika mereka menyekolahkan anak mereka, niatannya itu adalah untuk menjadikan anak itu hambanya dunia. Rasulullah sampai kemudian mengatakan kepada kita sebuah peringatan, man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya lam yarih rahiyatal jannah. Nabi saja sudah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang mencari ilmu yang harusnya ilmu itu dicari untuk niat untuk mendapatkan keridhaan Allah, tapi ternyata ilmu itu dicari untuk mendapatkan niatan untuk mengumpulkan dunia, maka orang yang mencari ilmu itu tidak akan pernah mencium baunya surga.
Lihat hari ini orang tua. Orang tua ketika menyekolahkan anaknya bukan untuk menjadikan anak itu sholih. Bukan untuk menjadikan anak itu menjadi sholihah, menjadi hambanya Allah yang taat dan beribadah kepada Allah. Banyak orang tua ketika mereka menyekolahkan anaknya supaya anaknya itu menjadi orang yang pandai dan pintar untuk kerja. Sekolah di SMP ini bergengsi. Nanti SMA-nya di sini, ini favorit. Kuliahnya di sini, karena sesungguhnya ketika kamu kuliah di sini nanti gampang untuk dapat kerja. Sampai urusan kecil betul. Padahal kita mengerti betul yang namanya urusan dunia telah diatur oleh Allah. Janganlah kita sampai menjadikan kita di dalam kita belajar itu meniatkan dunia, ikhwan. Siapapun yang hari ini masih kuliah, betul-betul harus diperhatikan niatnya. Niat kita di dalam mencari ilmu adalah supaya kita itu mampu memberikan manfaat untuk Islam. Ilmu itu tidak dicari untuk mendapatkan dunia, karena dunia itu sudah diatur oleh Allah. Tidak perlu kita merisaukan terlalu berat tentang masalah dunia, karena semua urusan dunia itu timbangannya sudah diatur oleh Allah. Yang penting adalah bagaimana kita berikhtiar, adapun hasilnya Allah yang mengatur hasil itu. Tapi tidak akan dimatikan seseorang sampai orang yang mereka dimatikan oleh Allah diberikan dulu rezekinya oleh Allah sampai sempurna rezeki itu. Saya baca sebuah tulisan menggambarkan bagaimana dunia itu harusnya nggak perlu merisaukan kita dan mengkhawatirkan kita. Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala itu beliau pernah makan daging. Ketika beliau pernah makan itu tiba-tiba ada kucing yang mendekati beliau. Ketika kucing itu mendekati beliau, kucing itu melihat beliau sedang santap daging dalam keadaan nikmat. Lalu kemudian Malik bin Dinar memotong daging itu, dia memberikan kepada kucing. Kucing itu dimakan, digigit bukan dimakan. Digigit daging itu kemudian dibawa pergi keluar. Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala itu merasa takjub dan heran. Kok bisa ada seekor kucing dikasih daging tapi tidak segera untuk dimakan? Apa yang dilakukan oleh kucing itu? Kucing itu ternyata membawa daging itu keluar. Lalu kemudian kucing itu menghampiri sebuah lubang yang ada di luar rumahnya Malik bin Dinar. Kucing itu meletakkan daging itu. Lalu kemudian kucing itu mundur. Tahukah kita apa yang keluar dari lubang besar itu? Yang keluar itu ternyata adalah seekor ular dalam keadaan buta dan dalam keadaan sudah tua. Ular itu keluar, mencium-cium, mencoba untuk menemukan daging yang diberikan oleh kucing itu. Ketemu daging itu, dimakan oleh kucing, dimakan oleh ular tersebut. Ular itu kemudian kembali masuk. Malik bin Dinar lalu berkata, subhanallah, ular itu musuhnya kucing. Kucing itu merupakan, dia punya musuh, salah satu musuh kucing adalah ular. Tapi ternyata Allah menggerakkan kakinya kucing untuk mengambilkan daging. Dia rela tidak makan daging itu, mengalahkan fitrah hewan yang ia miliki, karena Allah yang menggerakkan. Dan daging itu diletakkan oleh kucing itu di depan lubang di mana ular itu berada. Kalau kucing ternyata mampu digerakkan oleh Allah untuk memberikan makanan daging kepada kucing, kepada ular, apalagi manusia. Ini yang menjadikan kita harus senantiasa mengerti, karena pada dasarnya banyak orang yang terkadang ketika mereka berada pada zaman fitnah, mereka senantiasa terobsesi untuk senantiasa mengumpulkan dunia. Karena sesungguhnya Rasulullah mengatakan la yamuta ahadun hatta yastafiya rizquhu. Nabi itu mengatakan kepada kita, tidak akan pernah dimatikan seseorang sampai kemudian Allah itu memberikan rezeki yang telah menjadi bagiannya. Tidak akan pernah orang itu dimatikan sampai 1 rupiah yang Allah berikan itu kepadanya, Allah berikan dulu, baru kemudian dimatikan ia oleh Allah. Karena banyak orang yang terkadang mengambil jalan yang batil hanya untuk mendapatkan dunia. Padahal Rasulullah mengatakan fa innal batil la yuqarribu min rizqin wa la yubaitu an rizqin wa la yubaitu an ajalin. Padahal Nabi mengatakan sesungguhnya kebatilan itu tidak akan pernah mendekatkan rezeki, dan kebatilan itu tidak pernah menjauhkan ajal. Tapi kemudian tanda yang ketiga tadi, orang-orang yang mereka berada pada zaman fitnah,
Mereka sesungguhnya mereka betul-betul terpengaruh dengan dunia. Kemudian yang keempat, apa itu tanda zaman fitnah? Yang keempat yang dikatakan oleh Nabi ketika kita berada pada zaman fitnah, maka sesungguhnya Rasulullah SAW katakan, idza ra'aitum syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'assiratan wa ijabu kulla ra'yin bi ra'yihi. Rasulullah kemudian mengatakan tanda yang keempat, wa ijabu kulla ra'yin bi ra'yihi. Pada zaman itu semua orang itu berbangga-bangga betul terhadap pikiran mereka masing-masing. Mereka mendewa-dewakan akal mereka dan mereka mendewa-dewakan apa yang mereka katakan dan apa yang mereka sampaikan. Keluar dari kitabullah, keluar dari jalur sunnah. Makanya betul-betul kita mendapatkan pada zaman fitnah, banyak orang ketika mereka berbicara bukan dengan tuntunan ilmu, tapi mereka itu berbicara dengan syahwat-syahwat pikiran yang ada di dalam benak mereka. Mereka katakan, mereka kemudian berbangga-bangga terhadap pikiran mereka sendiri. Kita dapatkan orang-orang yang mereka mendewa-dewakan akal sebagaimana Mu'tazilah. Hari ini reinkarnasi dari Mu'tazilah itu adalah liberalisme. Kita mendapatkan orang-orang Syiah yang mereka itu mendewa-dewakan syahwat mereka ketika mereka mengagungkan imam-imam mereka dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Kita mendapatkan betul bahwasanya pada zaman fitnah orang itu membanggakan terhadap tradisi dan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat, mengalahkan tuntunan wahyu dan mengalahkan tuntunan sunnah. Maka kalau kita perhatikan pada 4 perkara ini, kita akan tahu semua 4 perkara ini yang dikatakan Nabi betul-betul nampak atau tidak nampak. Nampak betul dalam kehidupan kita. Orang yang bakhil ditaati, hawa nafsu yang diperturutkan. Semua orang itu berbangga-bangga terhadap pikiran mereka masing-masing. Lalu dunia itu berpengaruh dalam setiap kehidupan kita. Berarti dari apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, baru kita sadar, hari ini memang betul-betul kita ini berada pada zaman fitnah. Belum lagi kalau kemudian kita lihat alur ilmi lain mengatakan, apalagi tanda zaman fitnah selain dari 4 perkara itu. Mereka mengatakan intisyarul syirki, yaitu adalah tersebarnya kesyirikan dan kekufuran itu lebih mendominasi daripada tersebarnya akidah dan sunnah. Hari ini syirik di mana-mana. Sampai Nabi mengatakan kepada kita, hakikat orang yang selamat dari kesyirikan itu sebagaimana apa? Sebagaimana domba yang berwarna hitam. Lalu kemudian hitamnya domba itu menggambarkan umatnya yang selamat dari kesyirikan. Adapun garis yang melintang putih menggambarkan umatnya Nabi yang selamat dari kesyirikan. Nabi berkata dalam hadis riwayat Muslim, "Wa ma antum fisyirki illa kasyaratil bayda fi jildi sauril aswadi." Rawahu Muslim. Nabi sampai mengatakan kepada kita, sesungguhnya perumpamaan umatku yang mereka jatuh di dalam kesyirikan, perumpamaan mereka sebagaimana domba yang berwarna hitam legam dari ujung moncongnya sampai ekornya. Hitamnya domba itu menggambarkan umatku yang selamat dari kesyirikan. Ada garis yang melintang putih. Garis melintang putih itu menggambarkan umatku yang selamat dari kesyirikan. Jadi 5 perkara ini yang menandakan kepada kita, kita harus memahami betul bahwasanya hari ini itu yang nggak penting kita mengetahui apakah ini 2013, 2014. Ini menurut saya tidak penting. Tapi yang paling penting adalah kita mengetahui bahwasanya ini adalah merupakan zaman fitnah. Sehingga kalau kemudian kita akhirnya mengerti tentang zaman fitnah, maka sesungguhnya kita harus mengerti bagaimana sifat orang-orang yang mereka ingin beriman ketika zaman fitnah. Nabi itu mengatakan kepada kita hanya 2 pilihan yang akan dihadapi oleh orang yang hidup pada zaman fitnah. Apa sifat yang akan diberikan oleh Rasulullah kepada orang yang mereka itu berada pada zaman fitnah? Yang pertama, kata Nabi, kedudukan orang yang mereka beriman dan hidup pada zaman fitnah ketika mereka bertakwa, sesungguhnya mereka itu bagaikan orang yang terasing. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba alladziina yuslihuna ma afsadahun nas. Sampai Nabi mengatakan kepada kita, Islam itu asal muasalnya adalah terasing dan kembali terasing. Fatuba, maka beruntunglah. Siapa yang paling beruntung? Kata Nabi, al ghuraba, orang-orang yang terasing.
Qalu, kemudian para sahabat bertanya, manil ghuraba? Siapa itu orang yang terasing ya Rasulullah? Alladzina yuslihuna ma afsadahun nas. Orang-orang yang terasing itu adalah orang-orang yang mereka itu hidup membenarkan atau memperbaiki kehidupan masyarakat yang rusak di tengah yang lainnya yang tenggelam dalam kebatilan. Itulah orang yang terasing. Sudah kita rasakan bagaimana kita kalau kita menapak di dalam memperbaiki hidup kita, kalau kita betul-betul mengamalkan akidah dan sunnah, kita betul-betul terasing. Makanya jangan heran kalau kita di dalam kehidupan iman mendapatkan ujian, celaan, itu sesuatu yang wajar. Siapapun manusia yang mereka itu beriman, tetapi kemudian dia tidak ingin untuk dicela dan tidak ingin dihujat dan tidak ingin punya musuh, maka sesungguhnya dia itu sedang tidur dalam mimpi yang panjang. Karena tidak ada orang yang hidup pada zaman fitnah kalau dia beriman kecuali dia menjadi orang yang terasing. Makanya Imam Ibnu Hazm sampai mengatakan kepada kita, siapapun yang menyangka tidak punya musuh ketika beriman, berarti dia adalah orang yang telah gila aklunya, dia telah gila akalnya. Karena memang betul-betul orang yang berada pada zaman ini, mereka betul-betul terasing. Sehingga apapun yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, itu betul-betul menjadikan mereka itu tidak dikenal oleh umat dan masyarakatnya. Perhatikan, nikah itu kan biaya kita masing-masing. Tapi kalau ada orang yang nikah, kita ini kan kadang-kadang tinggal diundang datang. Orang yang kemudian menikahkan apabila ingin melaksanakan sunnah, baru sunnah yang sedikit, memisahkan laki-laki dan perempuan. Apa yang terjadi? Komentar masyarakat itu bisa panjang. Kenapa pernikahan harus dipisah laki-laki dan perempuan? Susah nyari istri saya, susah nyari suami saya. Belum lagi kalau kemudian pernikahan tidak ada suara musiknya, tidak ada organ tunggalnya, tidak ada organ double-nya, tidak ada organ triple-nya misalnya. Apa yang dikatakan oleh masyarakat kembali? Ini pernikahan kok nggak ada bedanya dengan kematian, sepi, senyap. Padahal baru mengamalkan sunnah yang sedikit saja, yaitu sunnah ketika kita memisahkan laki-laki dan perempuan ketika nikah dan tidak memperdengarkan suara musik yang mengundang kemurkaan Allah. Itu saja. Pakaian itu kan pakaian kita sendiri kan, beli kita sendiri, kita membelinya dengan harta kita dan rezeki kita. Tapi lihat berapa banyak orang yang komentar hanya gara-gara ketika saudaranya itu berusaha untuk mengamalkan sunnah. Contohnya ketika dia berpakaian tidak menutupi mata kaki, komentar orang macam-macam. Banjir pak, yang pertama kurang kain, kurang bahan, ataupun perkara yang lainnya. Padahal itu juga masih termasuk sunnah yang kecil lagi. Makanya jangan heran kalau perkataan manusia hari ini sering berkomentar kepada orang yang sunnah atau orang yang melakukan kebaikan dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Kalian itu manusia yang sok suci. Persis dengan perkataan Nabi Lut ketika mendapati kaumnya, innahum unasun yatatahharun. Kaumnya Nabi Lut itu kalau komentar tentang Nabi Lut dan keluarganya, apa komentar kaumnya Nabi Lut? Innahum unasun yatatahharun. Lut dan keluarganya dan pengikutnya itu manusia yang sok suci. Dan ternyata perkataan itu abadi dalam sejarah. Selalu diucapkan berulang-ulang untuk mengomentari orang-orang yang mereka itu berada pada zaman fitnah. Makanya siapapun yang mereka itu mencari ilmu dan kemudian memperbaiki hidupnya, lalu kemudian dia memperbaiki kehidupannya yang kurang dan salah, lalu dia mendapatkan ujian, berarti proses dia di dalam beriman itu benar. Kenapa sih Allah berikan kepada kita ujian ketika kita telah menata kehidupan kita dengan benar? Karena Allah ingin menggugurkan dosa kita supaya nanti kita kembali kepada Allah tidak membawa dosa. Makanya orang yang jarang diuji itu siapa? Orang munafik. Kenapa orang munafik itu jarang diuji? Karena Allah membiarkan munafik itu membawa dosa dan maksiatnya sampai nanti menghadap kepada Allah. Tidak ada yang gugur karena tidak pernah diuji. Tapi kenapa orang yang beriman khususnya pada akhir zaman itu betul-betul dikatakan oleh Nabi sebagaimana orang yang terasing, kehidupan yang mereka jalani begitu berat walaupun hanya mempertahankan satu sunnah saja, karena sesungguhnya hikmahnya adalah Allah ingin menggugurkan dosa orang yang bersabar ketika diuji supaya dia kembali kepada Allah ringan catatan keburukannya karena sudah digugurkan dengan ujian yang ia dapatkan ketika di dunia. Kalau semuanya itu mudah bagi kita, lalu dari mana pintu kesabaran kita akan membuka?
Kita tidak mungkin mengatakan beriman sampai kita itu diuji oleh Allah. Semakin antum belajar, semakin antum kaji Al-Quran, semakin antum kaji sunnah secara lurus dan betul, maka semakin berat ujian yang akan dihadapi. Karena dokumentasi kehidupan orang yang beriman itu sama dengan dokumentasi kehidupan para nabi, penuh dengan ujian. Kerikilnya itu menyakiti dan terkadang membuat lumpuh kehidupan kita. Saya ambilkan contoh kecil saja. Ilmu kalau diamalkan itu membuat kita akan dikucilkan dan diasingkan. Ada seorang ikhwan datang kepada anak. Beliau dalam keadaan sudah sepuh, paruh baya, 40 tahun lebih. Datang kepada anak ketika saya habis menyampaikan kajian. Nangis. Bapak-bapak nangis. Neteskan air mata, dia terisak-isak. Padahal belum sempat ngomong apa-apa. Saya kira saya yang salah sama beliau. Datang-datang Ustadz, nangis. Saya kemudian nunggu beliau nangisnya. Ketika kemudian akhirnya beliau mampu mengendalikan tangisannya, beliau cerita, Ustadz, bapak saya sakit. Sakitnya bapak saya ini sudah lama dibawa ke para dokter, tidak ada hasil. Di USG nggak ada apa-apa, diuji laborat tidak ada apa-apa, tapi bapak saya merasakan sakit. Akhirnya dalam satu kajian saya mendengar bahwasanya ternyata jin itu mampu bukan hanya menjadikan kita rusak jiwanya, tapi jin itu ternyata mampu memberikan sakit kepada fisik. Betul atau tidak, Ustaz? Betul. Jin itu mampu memberikan kerusakan sampai kepada fisik. Bahkan mampu menghancurkan janin yang dikandung oleh seorang perempuan, jin pun mampu. Makanya kalau diterangkan oleh Allah, ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zauji, seorang suami istri saja bisa dipisahkan oleh jin. Maka ketika kami mendapati bapak kami dalam keadaan semacam itu, kami membawa pulang. Saya punya dua kakak kami itu lebih beruntung masalah dunianya daripada saya. Saya bawa pulang ketika tidak mendapatkan hasil karena para dokter semuanya mengatakan tidak ada apa-apa ini. Kami juga heran kenapa bapaknya itu kok merasa kesakitan di dadanya, padahal kita USG tidak ada, jantungnya bagus, gula darahnya bagus, kemudian darah tingginya juga bagus. Maka kemudian kami yakin bahwasanya bapak ini diguna-guna dan kemudian ada yang mengantarkan madarat lewat jin kepada beliau. Maka akhirnya karena saya sudah ngerti ilmunya, ikut kajian itu baru sekali dan saya tahu bisa membedakan mana pengobatan yang syar'i dan mana pengobatan yang syirik. Akhirnya saya sepakat bagaimana saya membawa bapak saya itu diruqyah dulu saja. Karena memang pengobatan yang paling tepat ketika kita mendapati pengaruh jin itu adalah diruqyah. Ingat, fitnah yang tidak pernah kosong dari setiap zaman itu apa? Fitnah setan dan fitnah dukun. Syekh Tamimi mengatakan fitnah yang senantiasa terus berputar bersama dengan rotasi bumi itu fitnah sihir. Makanya hati-hati bahwasanya ketika kita hari ini bukan berarti kita meremehkan keutamaan surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq untuk menjadi benteng dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya fitnah itu tidak pernah hilang. Nabi saja disihir. Siapa yang menyihir Rasulullah? Seorang laki-laki tua Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Nabi disihir. Apa akibat yang dirasakan Nabi ketika disihir itu? Nabi seakan-akan merasa bahwasanya Nabi itu mendatangi istri-istrinya, padahal istrinya mengaku sudah lama Rasulullah itu tidak mencampuri mereka. Dengan apa Nabi kemudian disihir? Dalam sebuah sisir tua yang kemudian diikat, lalu kemudian sisir itu dibuang dalam sebuah sumur tua. Sampai kemudian Nabi didatangi dua malaikat, dan dua malaikat itu yang mengabarkan tentang sihir itu dan melepaskan dengan izin Allah. Itu Nabi. Tapi kemudian ternyata ketika orang tua tadi ingin membawa bapaknya kepada pengobatan yang syar'i, kedua orang tuanya itu menolak. Kedua kakaknya itu nolak. Sudah kita bawa ke paranormal saja, lebih cepat, orang pintar, lebih ringkas. Beliau berusaha untuk nahan sampai kemudian beliau tutup pintu rumahnya supaya kedua kakaknya nggak bisa masuk membawa orang tuanya. Dan betul-betul didobrak dan akhirnya dibawa pergi, dibawa ke paranormal. Dalam perjalanan saya pulang setelah memberikan nasihat kesabaran kepada beliau, saya berpikir, Masya Allah, coba kalau bapak itu tidak berilmu, mungkin akan menganggap remeh, biarin aja, yang penting sembuh. Tapi justru karena bapak itu ngaji, walaupun baru sekali dia ngaji tentang masalah ruqyah, mana yang syirik dan mana yang syar'i, menjadikan kehidupan beliau itu merasa berat. Menetes air matanya ketika merasakan bapaknya yang sudah sakit dibawa ke paranormal, karena dia tahu itu kesyirikan.
Makanya dari situ saya mengambil pelajaran, berarti orang yang semakin mengamalkan ilmu 1, 2, 3, 4, 5, betul-betul mereka akan menempati janjinya dengan Rasulullah ketika Rasulullah katakan mereka itu bagikan orang yang terasing. Supaya ini saya sampaikan di awal-awal, nanti ketika kita akan mengkaji tentang berbagai macam riwayat tentang akhir zaman, jangan kaget kalau ternyata banyak perkara-perkara yang ketika kita amalkan dalam kehidupan justru semakin menjadikan kita itu terasing di tengah-tengah masyarakat kita. Kamu ini semakin ngaji semakin panjang jenggotnya, semakin nggak jelas misalkan. Malam-malam baca Al-Ikhlas Al-Falaq itu ya apa itu? Sholatnya harus di masjid, nggak mau di rumah. Emang kenapa sih sholat di rumah, kan nggak apa-apa. Terus itu baru masalah-masalah kecil. Makanya betul-betul ketika kita berada pada zaman fitnah, kita harus paham status yang diberikan Nabi kepada kita itu apa? Orang yang terasing. Tapi ingat, tuba, Rasulullah itu mengatakan tuba itu sebuah pohon di surga. Artinya semua bagian pada alul ilmi mengatakan tuba itu keberuntungan. Orang yang terasing itu beruntung walaupun itu berat. Siapa sih yang pengen terasing? Nggak ada yang pengen terasing. Kita ini sering menolak tumpangan sebuah mobil ketika kita tahu yang numpang itu nggak ada yang kita kenal. Apa yang sering komentar kita? Saya nggak mau jadi obat nyamuk, nggak ada yang saya kenal. Menjadi orang yang terasing itu tidak mengenakkan dari dulu. Tapi itulah konsekuensi yang kemudian diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Siapapun mereka tadi yang berada pada zaman fitnah, syirik itu muncul, nafsu diperturutkan, dunia kemudian menjadi tali kendali, semua berbangga-bangga terhadap pikirannya sendiri. Maka yang pertama yang didapatkan oleh mereka betul-betul menjadi orang yang terasing. Karena nanti kalau kita kaji satu persatu riwayat yang membahas tentang akhir zaman, kita dapatkan, loh kok itu nggak ada dalam kehidupan kita sebagai masyarakat. Sedikit sekali jumlahnya. Makanya kemudian Nabi menerangkan terasing. Sifat yang kedua yang dipilihkan oleh Nabi kepada kita kalau kita menampak pada zaman fitnah itu apa? Sebagai pemegang bara api. Makanya Nabi sampai mengatakan idza ra'aitum syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'assiratan wa ijabu kulli ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi nafsika wa da'i ankal awam fa inna min waraikum ayyamas sabr kalladzi yaqbidu 'alal jamr ya'maluna mislu ajri khamsina minkum qalu minhum ya Rasulullah la minkum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang kedua, orang-orang yang mereka nanti berada pada zaman fitnah ketika mereka ingin memperbaiki hidupnya dengan iman dan ketakwaan, berlandaskan kepada akidah dan sunnah yang benar, konsekuensi yang mereka hadapi yang kedua, mereka itu memegang bara api yang begitu berat. Rasulullah katakan apabila kalian melihat orang bakhil ditaati, hawa nafsu diperturutkan, dunia telah menjadi tali kendali, semua orang itu berbangga-bangga terhadap pikirannya, Rasulullah mengatakan hari-hari yang dilewati oleh umatku pada saat itu begitu berat. Kedudukan mereka sebagaimana pemegang bara api, kata Nabi. Rasulullah tidak mengatakan nar, tapi Rasulullah mengatakan jamron. Apa ada bedanya naron dengan jamron? Beda. Naron itu api. Jamron sulbuhu. Jamron itu intinya api. Makanya kalau kita ngelihat apinya sampai membiru, nah itulah api yang paling panas. Makanya itulah yang dikatakan Nabi pemegang bara api. Rasulullah kemudian katakan orang-orang yang mereka memegang bara api ketika mereka berada pada akhir zaman, sesungguhnya mereka itu bagaikan pemegang bara api. Apa yang mereka lakukan itu akan dilipat gandakan oleh Allah 50 kali lipat dari apa yang kalian lakukan, kata Rasulullah menunjuk kepada para sahabat. Para sahabat lalu berkata, 50 kali lipat dari mereka kali ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, la, bukan, 50 kali lipat dari kalian. Maka sesungguhnya orang yang hari ini ketika mereka beramal, kalau memang betul-betul kita itu memegang bara api, Allah lipat gandakan 50 kali lipat apa yang kita kerjakan dalam ketaatan. Contoh, sholat jamaah 27, kalikan 50. Ketika kita kemudian infak 700 kali lipat, dilipat gandakan oleh Allah, kalikan 50 kalau memang betul-betul kita merasakan berat ketika menampak dalam zaman fitnah. Nabi mengatakan yang kedua itu lebih berat daripada yang pertama. Mereka itu bagaikan pemegang bara api. Walaupun hari ini saya tidak berani sesumbar bahwasanya kitalah pemegang bara api. Belum.
Ujian yang kita dapatkan hari ini di tempat kita jauh dibandingkan ujian yang didapatkan oleh ikhwan-ikhwan kita di tempat-tempat mereka itu berjuang menegakkan kalimat Allah. Dulu ketika saya belum menginjakkan kaki di Suriah, saya itu sering menganggap kitalah inilah pemegang bara api. Merasa bahwasanya sudah mengamalkan sunnah, merasa sudah mengamalkan akidah, kitalah pemegang bara api. Tapi setelah melihat kepada kondisi ikhwan-ikhwan kita yang di Suriah ketika mereka berjuang, baru saya merasa kita ini belum layak menyebut diri kita pemegang bara api. Ikhwan di sana satu hari belum tentu makan, padahal mereka membawa beban yang berat ketika mereka berjuang. Jangan heran kalau kita di Suriah, kemudian hari ini kita makan apapun gak akan pernah tahu. Makan terkadang satu roti, sobek, kemudian dimakan bersama-sama di rumah sakit. Padahal rumah sakit itu merupakan tempat yang lebih banyak makanannya daripada rumah-rumah mereka. Sakit bersama dengan dokter, bantuan dari Qatar, bantuan dari Saudi juga datang, bantuan dari Brunei Darussalam juga ada. Itu pun belum mampu mencukupi semua kebutuhan. Tapi subhanallah, itu pun saya mendapati ikhwan kalau makan, ikhwan itu sampai mendahulukan kita sebagai tamu daripada mereka sendiri. Jadi kalau kemudian roti sudah ditempatkan di tengah mereka, mereka berkata, makan dulu, akhi-akhi, ikhwan, makan dulu. Mereka nggak akan makan sampai kita yang menyobek roti itu. Kalau kita sudah sobek rotinya, baru kemudian mereka ikut menyobek. Satu roti dimakan 6 orang, 7 orang. Padahal musim dingin. Makan malam ada atau tidak ada, belum pernah kita terfikirkan nanti malamannya makan apa. Kalau kita kan bisa berpikir sate padang ada, lele juga ada, tinggal uangnya ada atau tidak, kan begitu. Pagi kita sudah memilih, ya, kita pagi sudah memilih nasi uduknya apa. Tapi subhanallah mereka itu luar biasa. Satu sifat yang saya kenal dari mereka adalah orang yang lupa sama dunia. Mereka betul-betul menggadaikan hidup mereka supaya dibeli oleh Allah ketika mereka berada di Suriah untuk memperjuangkan kalimat Allah. Kalau kita di sana, satu penyakit yang pasti akan diderita oleh kita. Penyakit apa itu? Penyakit amnesia, lupa kita sama dunia. Kalau di rumah kan kita beli, wah kapan ya ganti sepatu saya? Kelihatannya warnanya sudah nggak asik, ganti. Kita gampang ganti pintu rumah, kelihatannya pintu rumahnya kok dari dulu putih. Kalau semua orang yang di sana gak pernah mikir tentang itu. Apa yang mereka hadapi ketika di waktu pagi bisa menjadikan mereka di waktu siang itu sudah tidak ada. Kadang-kadang kumpul di waktu sholat berjamaah zuhur, belum tentu ketika isya bertemu lagi. Makanya saya pernah mendapati seorang ikhwan, dia memperlihatkan foto-foto di handphonenya. Ketika beliau terluka dibawa ke rumah sakit, dia cerita banyak. Tahu ini handphone saya akan sabarkan kepada antum orang-orang yang telah mendahului saya pergi ke kampung akhirat. Hada tuwfiya, hada tuwfiya, hada tuwfiya. Ini meninggal, ini meninggal, ini meninggal. Ah ini hidup. Allah paling juga besok mati nih. Nih, ganti lagi. Ini meninggal, ini meninggal, ini meninggal. Ini masih hidup nih. Tapi belum yakin saya hidupnya akan panjang. Makanya luar biasa itu. Jadi makanya itulah yang kita pahami. Saya mengabarkan pertama kali ini karena ini merupakan mukaddimah. Penjelasan kita masih panjang karena lebih dari 40 riwayat yang menggambarkan tentang hadis-hadis akhir zaman. Supaya kemudian kita mengerti apa sih pentingnya bagi kita untuk menjelaskan ini di awal mukaddimah tentang sifat akhir zaman. Supaya kita tahu kewaspadaan kita itu harus kita tambah. Keimanan kita harus nantiasa kita tambah. Karena sesungguhnya ini bukan masalah angka 2013 dan 2014. Karena ini masalahnya adalah inilah fitnah yang memerlukan kesabaran. Siapapun antum, maka diberikan dua oleh pilihan Rasulullah. Kalau tidak menjadi orang yang terasing, maka sesungguhnya kita menjadi pemegang bara api. Itu berlaku kepada siapapun, entah yang kerja ataupun yang belum kerja, entah yang sekolah ataupun yang sudah selesai dalam sekolah. Karena tidak ada pilihan yang ketiga. Ada nggak sebagaimana orang yang makan daging? Nggak ada. Semuanya yang diberikan oleh Allah dan syariat cuma dua. Kalau betul-betul kalian itu mengikuti arahnya, ketika kalian yakin berada pada akhir zaman, cuma dua pilihan. Kalau tidak menjadi orang yang terasing, maka yang kedua kita menjadi orang yang memegang bara api. Keselamatan agama kita hari ini lebih berat daripada keselamatan fisik kita. Menjaga iman kita lebih berat daripada menjaga properti kita.
Karena ada orang yang hilang propertinya tetapi lebih cepat hilang imannya. Saya khawatir kalau kita tidak mengerti tentang konsekuensi pada zaman fitnah ini, menjadikan kita berleha-leha, menjadikan kita bersantai, lalu kemudian akhirnya hilang iman kita dan ketakwaan kita tanpa kita terasa. Jangan pernah merasa bahwasanya kita ini pasti akan beriman sampai mati. Jangan pernah merasa. Rasulullah mengatakan kepada kita, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna bainaha wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nari hatta yadkhuluha. Nabi sudah mengingatkan kepada kita, ada orang di antara umatku yang dia itu beramal terus dengan amalan penduduk surga sampai antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal saja. Tapi catatan takdir itu mendahului. Lalu kemudian dia melakukan amalan penduduk neraka ketika akhir kehidupannya dan matinya sebagai penduduk neraka ketika dia mengamalkan amalan penduduk neraka ketika meninggal dunia. Jangan pernah merasa bahwasanya kita itu pasti merasa aman dengan iman kita. Berapa banyak orang-orang yang asalnya beriman mati dalam keadaan murtad. Ada seorang mujahid, Abdurrahman bin Abdurrahim, hafal Quran, matinya murtad gara-gara perempuan Romawi yang dia lihat, mati menjadi murtad. Padahal dia hafal Quran. Hafalan Qurannya tidak ada yang Allah tinggalkan kecuali 2 ayat. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Hafal Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Berjuangnya melawan Romawi, tapi kemudian gara-gara lirikan wanita Romawi yang cantik menjadikan dia buta mata hatinya dan melamar wanita itu, dengan maharnya dia menjadi murtad. Allah cabut segera hafalan Qur'annya dan Allah tinggalkan 2 ayat saja. Surat Al-Hijr ayat yang kedua dan ketiga. Apa artinya tadi? Berapa banyak orang-orang kafir kelak pada waktu hari kiamat mereka itu berkata, coba kalau dulunya kami itu adalah seorang muslim, biarkanlah mereka itu bersenang-senang orang kafir itu terhadap apa yang mereka makan, terhadap apa yang mereka nikmati. Sesungguhnya mereka itu akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Kalau orang yang hafid Quran, orang yang kemudian menjadi mujahid ternyata bisa menjadi murtad, apalah diri kita ketika hari ini kita berada pada zaman fitnah. Ada orang yang menjadi muadzin yang diterangkan oleh Imam Qurtubi, menjadi muadzin salat, senantiasa salat di awal safnya. Tapi tahukah kita akhirnya dia menjadi murtad ketika dia naik ke tempat yang tinggi untuk mengumandangkan adzan, kembali lagi dia melihat seorang wanita. Dia turun, dia temui wanita itu dan dia lamar. Yang paling naas dan paling tragis ketika akhirnya dia menjadi murtad, dia nikah dengan perempuan itu. Lalu kemudian dia mati ketika hari itu dia menikah dengan perempuan itu. Belum sempat menikmati kebersamaan dengan wanita yang menjadikan dia murtad. Rajal unfuwah, orang yang pernah dipuji oleh Rasulullah menjadi orang yang salih, matinya murtad. Kalau dulu orang yang hebat saja menjadi murtad, apalagi kita ketika berada pada akhir zaman fitnah. Inilah yang kita pelajari di awal-awal masih muqaddimah betul. Setidaknya kita tahu apa sifat-sifat di antara tanda zaman fitnah, apa konsekuensi ketika kita berada pada zaman fitnah, dan bagaimana nanti kita mengetahui tentang segala macam huru-hara di akhir zaman fitnah, syubhat dan yang lainnya. Kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Semoga kita termasuk orang yang terasing, yang istiqomah. Karena sesungguhnya orang yang paling besar pertolongannya bukanlah orang yang kuat sholatnya, tetapi orang yang paling besar pertolongannya adalah orang yang diberikan rezeki untuk istiqomah. A'dhamul karomah luzumul istiqomah. Pertolongan Allah yang paling besar yaitu adalah orang yang diberikan istiqomah. Cara untuk mendapatkan istiqomah, obat dari getirnya zaman fitnah itu apa? Berilmu. Segala sesuatu ada obatnya. Ketika zaman fitnah itu ibarat penyakit yang menyebar, merusak kehidupan iman, ada obatnya. Dan obatnya itu adalah ilmu. Maka datanglah ke majelis ilmu untuk kemudian kita supaya mengetahui apa yang kita lihat pada zaman fitnah. Terakhir, ada sebuah kejadian yang diceritakan Nabi. Dajjal nanti ketika muncul, maka sesungguhnya Dajjal itu akan mendatangi seorang Arab Badui. Lalu kemudian Dajjal itu berkata kepada Arab Badui, saya ini rohmu, saya ini Tuhanmu. Arab Badui itu berkata, saya tidak akan menganggap kamu sebagai Tuhanku sampai kamu mendatangkan dalil. Lalu kemudian Arab Badui itu ditanya, kamu pinginnya bukti apa? Saya pingin kalau kamu itu betul-betul Tuhanku,
kamu hidupkan kedua orang tuaku yang telah meninggal dunia. Lalu Dajjal mewahyukan kepada jin supaya jin itu menyerupakan wajahnya dengan wajah orang tua Arab Badui itu. Lalu kemudian seakan-akan bangkit orang tuanya. Orang tua itu yang datang dari jin berkata kepada Arab Badui, "Nak, berimanlah, dia adalah Tuhanmu di akhir zaman." Maka dia mendapatkan surganya Dajjal, yang berarti itu adalah nerakanya Allah. Kenapa dia akhirnya termakan dengan fitnah Dajjal? Kebodohannya untuk tidak mengerti tentang hakikat Dajjal. Orang yang kedua yang ditemui oleh Dajjal, kata Nabi, adalah seorang pemuda. Pemuda itu kemudian dikatakan oleh Dajjal, "Saya ini Tuhanmu." Tetapi kemudian dia menolaknya dan mengatakan, "Engkau ini Dajjal." Lalu kemudian Dajjal memotong-motong tubuhnya, menyatukan kembali. Memotong-motong lagi tubuhnya, menyatukan kembali. Lalu dia berkata, "Saya motong-potong tubuhmu dan saya satukan kembali. Bukankah saya ini adalah Robmu dan Tuhanmu?" Tapi pemuda itu tetap berkata, "Kamu Dajjal." Penjelasan para ulama mengatakan, kenapa Arab Badui akhirnya mendapatkan nerakanya Allah karena termakan dengan fitnah Dajjal? Karena dia tidak faham tentang berbagai macam ilmu yang menerangkan tentang fitnah Dajjal. Lalu kenapa pemuda tadi selamat walaupun akhirnya mendapatkan nerakanya Dajjal, tetapi akhir kehidupannya mendapatkan surga? Karena dia mengerti tentang ilmu. Ilmu itulah yang menjadikan dia tahu sebesar apapun syubhat yang ditanamkan Dajjal, menjadikan dia tetap tahu itu adalah Dajjal. Kalau kita hari ini sering tertipu dengan media, jangan merasa cepat-cepat sedih, karena sesungguhnya fitnah Dajjal itu lebih besar daripada fitnah media yang lebih besar lagi. Itulah yang menjadikan kita mengerti orang yang ingin selamat dari getirnya zaman fitnah, yaitu adalah ketika mereka senantiasa berilmu. Semoga kita senantiasa diberikan istiqamah yang ditopang dengan ilmu. Kita akan memahami tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Sebenarnya kitab yang akan kita bahas salah satunya adalah kitab dari Syekh Al-Uraifi. Ini tipnya panjang, saya nggak ngerti nanti kita membahasnya sampai kapan, tapi setidaknya nanti kita bahas. Moga-moga Allah berikan istiqamah. Mungkin kitabnya ini kalau kita bahas, kalau sebulan sekali berarti ya 5 tahun mungkin kalau istiqamah. Ya moga-moga sebelum Dajjal muncul lah kita sudah habis kitabnya. Allah alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Barakallahu fiik pada Ustaz atas ilmunya. Ya, tadi apa yang disampaikan Ustaz ini baru sekedar mukadimah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian fitnah akhir zaman ini setiap pekan keempat, atau kalau mungkin ada 5 pekan terakhir. Untuk kita masih ada waktu, saya membuka sesi tanya jawab. Mungkin 1 orang bertanya saja. Berjamaah Ahmadnya dulu. disebutnya ustaz gitu. Terus tapi dia tuh kalau ada orang yang berobat kayak ngasih air, ada tulisan-tulisannya, atau misalnya contohnya dia suruh taburi garam lah buat tolak bala gitu. Nah itu kita nggak bisa ngebedain karena dia tuh bilang menyebutkan dari Al-Quran gini-gini atau segala macam. Itu bisa disebut dukun paranormal atau misalnya ustadz atau kiai, dan hukumnya si orang yang mendatangi orang itu apa, dan si yang mengaku sebagai ustadz itu apa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Langsung Bu Ayu. Ya, saya jawab dulu. Bismillah. Yang semoga dirahmati oleh Allah. Sebenarnya di antara persoalan fitnah yang besar hari ini bukan hanya fitnah kepada kelompok-kelompok sesat, tapi termasuk fitnah itu adalah fitnah
sihir, karena sesungguhnya fitnah ini merupakan fitnah yang tidak pernah absen dan cuti dalam setiap zaman yang berputar. Sesungguhnya yang kita harus paham bahwasanya ruqyah yang merupakan metode untuk penyembuhan kepada orang yang terkena sihir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ruqyah yang syar'i, yang kedua adalah ruqyah yang syirki. Itu ada bedanya. Ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang sifatnya syirik. Hari ini masyarakat itu gampang tertipu. Ya, sekali lagi inilah zaman fitnah. Tertipunya adalah ketika kita melihat tampilan sang ustadz sudah pakai peci putih dan sorban putih. Padahal sorban putih itu di Tanah Abang 100 ribu dapat 3. Jadi jangan tertipu dengan penampilan. Karena pada dasarnya kita sering melihat casing tetapi kita tidak melihat kepada isi. Maka kemudian sebelum kita bahas itu, apa sih tanda-tanda orang itu kemasukan jin? Banyak. Kalau bapak-bapak dan ibu membaca karangannya Wahid Abdus Salam Bali, orang yang kemasukan jin itu sifatnya banyak. Salah satunya adalah orang yang suka kesemutan begitu cepat. Kalau ada di antara antum yang sering kesemutan begitu cepat padahal baru duduk, bisa jadi itu adalah kemasukan jin. Ataupun kemudian sering tidur, baru datang sholat Jumat, khotibnya aja belum salam, sudah tidur. Yang ketawa biasanya semacam itu. Pulang-pulang, coba aja saksikan. Orang yang sholat Jumat itu kalau dia pulang, di antara 100 jamaah tanya, tadi khotibnya ngomong apa? Pasti akan ngomong, gak tahu. Karena memang dia tenggelam di dalam tidurnya. Atau orang yang tidak bisa tidur sama sekali. Orang yang kemudian malam, siang, pagi, malam itu kemudian dia tidak bisa tidur, itu juga kemasukan jin. Orang yang ketakutan di siang hari, orang yang ketakutan gak normal, siang hari, di tengah siang bolong, bukan hanya bolong, kotak-kotak mungkin. Itu ketakutan tanpa sebab. Saya pernah melihat ada seorang ibu lari-lari ketika saya mau beli pulsa. Ibu lari-lari terenggak-enggak, loh kenapa bu? Itu gelap di belakang. Loh, padahal itu jam 11 siang. Maka kemudian itu juga termasuk di antara tanda kesyirikan, tanda orang yang terkena sihir. Tanda lagi yang orang terkena sihir itu adalah seorang pasangan suami istri yang mereka itu saling membenci tanpa sebab. Kalau kemudian membencinya karena sebab, itu kan wajar. Karena memang setan itu berbeda strateginya kepada suami istri sebelum menikah dan sesudah menikah. Sa'id bin Musayyib itu menyebutkan strategi setan kepada laki-laki dan perempuan sebelum menikah apa? Supaya keduanya itu tampil menarik diri dan saling mencintai. Makanya kalau ada orang pacaran, maaf, buang angin aja, pindah dulu setengah kilo baru balik. Karena kemudian pada dasarnya dia dihiasi oleh setan. Tapi lihat kalau sudah nikah, setan merubah strateginya, kata Sa'id bin Musayyib. Kalau orang itu sudah nikah, strategi setan berubah. Apa yang dulu itu dimaklumi, ngorok pertama kali bagaikan instrumen yang indah, lama-lama mengganggu. Makanya kemudian sering masalah itu tidur pakai lampu dan tidak pakai lampu, ribut. Karena Sa'id bin Musayyib menceritakan strategi setan berubah kalau orang nikah. Wajar. Tapi ada orang yang nikah, kemudian masalahnya tidak ada tapi benci. Saya pernah mendapatkan telepon dari salah satu jamaah di Bintaro. Dia cerita, tiba-tiba malam-malam telepon, Ustadz, tiba-tiba istri saya itu marah tanpa sebab, banting semuanya dan menyuruh saya pergi dan mengusir saya. Dan saya melihat istri saya itu dalam keadaan kok tampangnya hitam ya Ustadz ya. Saya kemudian coba tester. Akhi, di situ ada radio? Ada. Coba antum setel murotal. Kemudian dia menyalakan dan menyalakan murotal. Maka istrinya marah-marah dan kemudian terdengar di ujung telepon itu saya dengar, matikan itu. Kalau enggak saya banting itu kemudian murotalnya. Ya, kemudian gimana nih Ustadz? Dah, pelankan aja suaranya, dipelankan. Dipelankan pun istrinya tetap marah-marah. Matikan, saya cabutin listriknya. Itu terdengar di ujung telepon. Jadi saya seakan-akan sutradara yang sedang menyaksikan dua orang ini. Saya pengen bilang cut gitu nggak bisa. Kemudian saya bilang setelah itu, ganti akhi, ada musik atau tidak? Ya ganti tuning aja Ustaz, ganti tuning FM, cari musik. Musik disetel dalam keadaan keras. Wut. Itu istrinya nggak komentar apapun, diem. Saya kemudian bilang, kemungkinan besar di atas 70% dia kemasukan jin akhi. Karena orang perempuan dan saya bukan termasuk orang yang pandai meruqyah. Ingat, tidak semua ustadz pandai meruqyah. Makanya Nabi ketika berkata kepada seorang sahabat, hal tuhsin ar-ruqyata, kamu menguasai ruqyah? Karena tidak semua sahabat itu bisa meruqyah. Sama
Ustaz, tidak semua bisa meruqyah. Dan saya dengan berhati berkata, saya pun bukan termasuk orang yang pandai meruqyah. Kemudian saya sampaikan kepada beliau, sudah dibawa ke sini ada seorang ustadzah, istrinya seorang ustadz ini, insya Allah beliau akidahnya bagus dan sunnahnya lurus. Datangi beliau. Beliau keesokan harinya mendatangi bersama istrinya meronta-ronta tapi didatengin. Dan betul, qadarullah ma yasha, baru sebentar diruqyah keluar itu jinnya. Dan ternyata jin itulah yang mengaku menggugurkan kandungan istrinya karena 2 kali keguguran sebelumnya. Jadi sampai semacam itu. Makanya kalau kita pernah mendengar Ustaz Adam Amrullah cerita dalam satu daurah yang saya ikut mengisi, dia cerita ada seorang ibu-ibu itu disihir oleh suaminya 23 tahun. Baru sadar setelah 23 tahun setelah diruqyah. Bagaimana kok bisa terjadi? Suaminya itu dalam kondisi mendolimi, nggak kerja, membawa perempuan dan yang lainnya, tetapi istrinya tetap sabar terus. Sampai kemudian ketika diruqyah baru terbuka, padahal sudah punya anak. Coba subhanallah, Rasul saja rambutnya diikat dalam sebuah sisir tua dan dilemparkan dalam sumur tua. Makanya kalau punya kuku dan punya rambut dan barang pribadi jangan sembarangan. Makanya jangan suka kemudian menampilkan foto kita, terutama para akhwat. Karena bisa jadi itu akan disimpan oleh orang yang bukan mahram kita, itu yang pertama. Yang kedua, maka bisa dijadikan wasilah untuk mendatangkan sihir kepada orang yang dia senengin. Kan banyak akhwat yang kadang itu pajang fotonya sehari 3 kali ganti-ganti. Yang pertama mandang ke atas, kadang-kadang mandang ke bawah begini. Dalam pikiran saya, kenapa sih nggak diberikan sama suaminya aja? Kan kasihan orang yang kemudian melihat, ya kalau hatinya bersih, kalau hatinya sakit kan, wah cantik juga ya akhwat ini. Masya Allah, jagalah, bantulah laki-laki di akhir zaman ini supaya mereka hatinya terjaga. Dengan kita tidak mempertontonkan wajah kita. Long akhwat pakai cadar, kelihatan matanya aja, banyak yang muji di Facebook. Kadang-kadang kan banyak orang-orang yang menjadi pendekar-pendekar atas nama sunnah. Masya Allah, niqabnya, la ilaha illallah. Akhirnya terjadilah pacaran-pacaran atas nama Islam. Lagi apa? Lagi ruku. Kamu lagi apa? Saya lagi sujud. Ada aja. Makanya kemudian hati-hati gitu. Kembali ke tadi. Maka kemudian sihir itu luar biasa dahsyat. Pengobatan yang kita lakukan, bagaimana cara kita mengobati orang yang terkena sihir? Orang yang terkena sihir apabila pengobatannya ruqyah yang syar'i adalah membacakan. Membacakan itu posisinya bisa dalam tiduran, dibacakan di sebelah kanannya. Maaf akhi, dibacakan di sebelah kanannya. Apa ayat yang kita baca? Yaitu ayat kursi, kemudian Al-Kafirun, Al-A'raf, kemudian surat Al-Jin, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita bacakan dan betul-betul harus ngerti. Orang yang meruqyah betul-betul dalam kondisi akidahnya kuat. Jangan sampai kemudian dia sudah takut duluan. Ya bisa jadi masuk kepada orang yang meruqyah. Tapi selama kita itu beramal dengan akidah yang benar dan sunnah yang lurus, insya Allah setan tidak akan pernah masuk. Maka bisikkanlah kemudian telinganya dan kemudian bacakan terus. Ingat, kalau kita menderita orang yang sakit itu kita pegang tubuhnya, kita usap, kita pegang wajahnya. Maka kemudian itu kita bacakan. Dan ingat, orang yang meruqyah dengan ruqyah yang syar'i itu tidak pernah qomat kamit. Perhatikan, dia selalu membacakan jelas dari awal sampai akhir. Ayatnya apa, suratnya apa, dzikirnya apa. Tapi kalau kemudian ruqyah yang syirki, itu kemudian sifatnya apa? Awalnya jelas. Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Habis itu waladhdallin. Enggak jelas. Surat apa, ayat apa yang dibaca enggak jelas. Itu salah satu perkara untuk membedakan ini syirik ini. Kemudian yang kedua, orang yang pengobatan ruqyah syar'i itu enggak pernah minta macam-macam kecuali air putih. Air putih bisa nggak dijadikan sarana untuk kemudian menyembuhkan? Bisa. Contoh, kita kemudian ingin mengobati seseorang fulan, lalu kemudian setelah kita ruqyah, dia pulang. Maka kita kemudian tinggalkan minuman, kemudian kita bacakan. Misalkan kita bacakan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian kita tiup. Tutup, kemudian bawa pulang, diminum. Ataupun kemudian tong besar yang dipakai untuk mandi dicampur dengan daun bidara. Ingat, daun bidara itu termasuk daun yang hari ini dilupakan keberadaannya. Seringnya berkata, bagikan mawar berduri. Padahal sunnah itu, daun bidara itu sunnah. Tahukah antum bahwasanya ada satu pohon yang tumbuh di atas langit? Namanya apa? Daun bidara. Makanya di atas langit disebutnya apa? Sidratul Muntaha. Sidrah itu artinya apa? Bidara.
Rugi orang yang kemudian tidak punya daun bidara. Saya dulu punya, itu pun mati sekarang. Dulu pohonnya warnanya hijau, agak kemudian punya apa itu duri. Dia punya duri kecil-kecil. Daun bidara ditumbuk, dicampur dengan air, kemudian dibacakan, kemudian dicampur, dipakai untuk mandi. Itu termasuk yang syar'i. Kalau kemudian yang syirik, mintanya macam-macam, telur, piring, kemudian apa lagi? Nanti kemudian mintakan jangan ikut ya, ini pengobatannya ini. Kemudian tiba-tiba keluar ulat kayak gitu. Jadi kemudian dia permintaannya macam-macam. Kalau pengobatan yang syar'i tidak macam-macam. Makanya sesekali nanti kita bahas sama seorang ustadz yang ngerti tentang ruqyah, bagaimana meruqyah diri yang benar. Karena ruqyah itu luar biasa, banyak sekali perkara-perkara yang hari ini bisa disembuhkan dengan izin Allah dengan ruqyah. Makanya surat Al-Fatihah dinamakan apa? Ar-Ruqyah. Nama Al-Fatihah kan banyak. Asy-Syifa, Fatihatul Kitab, Sab'ul Masani, Asy-Syifa, kemudian Ar-Ruqyah. Itu nama dari Al-Fatihah. Kenapa? Untuk menyembuhkan. Makanya kalau nanti pulang, tadi dapat apa? Sekarang saya hafal surat Ar-Ruqyah. Wah, istrinya, subhanallah ya. Surat Ar-Ruqyah itu berapa ayat? 7 ayat Al-Fatihah. Itu nama lain dari Al-Fatihah. Jadi kemudian kita bisa amalkan itu ya. Jadi bagaimana kalau ada orang yang kemudian dia begini kemudian dengan air? Kalau dengan air dan membacakan saja itu termasuk syar'i. Tapi kalau memasukkan dengan tulisan-tulisan tertentu tidak ada. Apakah bisa kita katakan dia dukun dan paranormal? Lihat aja setelah itu dia minta syarat-syarat yang lain atau tidak. Dan ingat, salah satu di antara pengobatan yang enggak syar'i adalah gampang memegang kulit yang bukan mahramnya. Dia enggak berhati-hati, dia enggak kemudian menjaga. Dia gampang betul untuk memegang, dia gampang betul untuk ini padahal bukan mahramnya. Karena sesungguhnya dia menyepelekan, urusan akidah aja diremehkan, apalagi urusan-urusan yang lebih kecil dari itu. Urusan menyentuh itu urusan besar sebenarnya, tapi dia gampangkan. Makanya hati-hati, pilih betul-betul yang syar'i dan pilih yang betul-betul syirik supaya kita mampu menghindari. Orang yang kemudian indigo, yang mampu melihat jin itu pada dasarnya juga bukan bagian dari kelebihan. Orang yang indigo ketika melihat jin itu merupakan bagian dia itu terkena jin. Makanya kasyaf dan pembatas antara dia dengan makhluk gaib itu dia mampu lihat. Makanya ada orang yang indigo itu pasti dia mendapatkan ilmu dari orang tuanya dulu. Entah dia sadari atau dia tidak sadari. Karena ilmu-ilmu hitam terkadang itu bisa ditularkan tanpa dipelajari. Makanya terkadang mereka sering menyebut dengan ilmu laduni, langsung. Karena nggak mempelajari. Kalau bahasa Arab kan dipelajari. 2 tahun aja belum tentu bisa. Tapi kalau ilmu hitam itu bisa dipelajari dengan singkat. Ditelurkan saja langsung kemudian dia tahu. Makanya kadang-kadang ada anak yang lihat. Tuh ada hitam-hitam tuh lagi duduk cengar-cengir. Maka kemudian harus diruqyah anak itu. Termasuk orang yang pernah diruqyah itu adalah yang punya kemampuan itu. Ya tadi, peruqyah tadi Ustaz Adam. Itu dia punya kemampuan indigo. Dia kalau main bola di pinggir. Kalau ditanya kenapa di pinggir? Di tengah-tengah itu ada makhluk gede hitam. Dan itu ternyata beliau sampai bertahun-tahun menyembuhkannya dengan ruqyah. Dan ingat betul, ternyata semua rumah kita itu pada dasarnya ada jinnya. Makanya kenapa kita berusaha menjadikan rumah kita bersih dari jin. Makanya kalau ada orang datang ke rumah kita bilang, wah di sini banyak setannya. Ngomong sama orang itu, sudah tahu dari sunnah. Karena memang setiap rumah itu memang banyak jinnya. Jadi kemudian memang rumah itu banyak jinnya. Makanya kenapa kita tidak boleh menggantung lukisan makhluk hidup. Gak boleh memelihara anjing. Gak boleh kita mengeluarkan rumah kita dengan bau yang menyengat. Karena pada dasarnya itu menjadi daya tarik setan untuk datang ke rumah kita. Satu buku yang saya rekomendasikan dari Abu Hudzaifah Ibrahim, rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat. Supaya kemudian rumah kita betul-betul nyaman dan kita terjaga dari fitnah jin ketika menjadikan rumah kita adalah rumah yang disenangi oleh malaikat. Sama pula di kamar mandi itu jangan lama-lama. Kalau ada orang yang berkata saya kalau di kamar mandi dapat ilham, itu pasti bermasalah. Ya, kamar mandi bawa handphone, jawab BBM. Padahal konsultasi agama, jawab itu di kamar mandi. Baca grup-grup itu nggak boleh. Di kamar mandi itu cepat selesai keluar. Makanya doanya khusus, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung dari jin jantan dan jin betina. Lihat, kalau kita baca Quran disebutkan nama syaitan itu umum, minasyaiton. Tapi ketika menyebut tentang kamar mandi, maka kemudian dikhususkan jin laki-laki dan jin perempuan. Karena kamar mandi merupakan tempat yang sangat nyaman untuk setan.
Makanya Nabi kalau selesai di kamar mandi selesai, segera dan bergegas dia keluar. Nggak pernah lama-lama. Zikir saja nggak boleh, apalagi ngobrol. Makanya haram hukumnya kalau ada orang di kamar mandi jawab telepon. Apalagi kamar mandi banyak sekarang disetting dengan tampilan yang sangat menawan. Ada handphonenya, ada teleponnya, ada TV-nya, ada majalahnya. Sampai kalau kita masuk ini kamar mandi atau kamar tidur, nggak bisa bedakan. Makanya itu termasuk di antara sunnah yang berbeda. Makanya orang tua dulu kita sempurna dalam masalah kamar mandi. Dibedakan WC dengan tempat mandi. Dibedakan tempat mandi dengan keran untuk wudhu. Karena pada dasarnya mereka lebih ngerti sunnah tentang kamar mandi daripada kita hari ini. Jadi orang yang semacam itu apabila minta bermacam-macam, walaupun tampilannya pakai putih, walaupun dia tasbihnya gede-gede, walaupun kemudian dia menyebutkan Al-Fatihah, tapi kalau kemudian setelah itu dia minta syarat yang bermacam-macam, maka itu bisa jatuh dalam perkara-perkara sihir. Ya. Ingat bahwasanya membacakan Al-Fatihah kepada yang sakit itu sunnah atau tidak sunnah? Sunnah. Tapi tidak semuanya dibacakan Al-Fatihah. Masyarakat kita ada sedikit kekurangan, dikit-dikit Al-Fatihah. Pada dasarnya ada yang betul, ada yang kurang benar. Dikit-dikit misalnya ada orang yang meninggal Al-Fatihah, sebenarnya enggak. Yang paling betul adalah memintakan istighfar. Coba kalau dikit-dikit Al-Fatihah, lalu kemudian Al-Baqarah 3 jam enggak akan keluar. Pertama antum enggak hafal, yang kedua antum pasti lama. Iya. Jadi Baqarah itu kan 3 jam, itu kalau normal. Kalau antum baru Iqra 6 kan jadinya 6 jam. Allah alam bisawab. Nah, Ustaz, subhanallah atas penjelasannya. Ya, karena waktu juga yang sudah cukup malam, sebelum kita mengakhiri kajian ini, sehubungan juga dengan apa yang disampaikan Ustaz dan terakhir, seperti yang saya sampaikan juga di awal tadi, insya Allah bagi jamaah semua yang ingin mengetahui bagaimana itu ruqyah syariah, insya Allah hari Ahad minggu besok ya, pukul 12.30 ada pelatihan ruqyah syariah bersama Ustadz Syuhada. Dan dari pekan depan hari Jumat minggu depan, insya Allah akan ada pengenalan ruqyah syariah bersama Ustadz Adam Amrullah. Demikian saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum